Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Umdatul Fiqh dan syarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin yang sampai kepada syarat daripada objek jual beli dengan perkataan muallif wa yajuzu bai'i kulli mamlukin fihi naf'un mubah, itu bolehnya menjual segala sesuatu yang ada manfaat yang mubah dari sesuatu tersebut. Sesuatu tadi bisa sesuatu yang berwujud, ya, bisa sesuatu yang tidak berwujud. Di antara yang tidak berwujud pada pertemuan yang lalu yaitu tentang hak cipta, ya, suatu hasil atau suatu produk. Dan sekarang kita lanjutkan perkataan syarih, perkataan Dr. Abdullah bin Jibrin. Taqra Syekh. Wa min dhalika, Bismillah, qala al-syarih hafizahullah ta'ala, wa min dhalika badal khulu fa yajuzu li malik ad-dari aw al-mahal at-tijari wa al-mustajiri lahum alladhi dafa'a qima khuluwihima li malikihima li fatratin muhaddadatin aw istajarahuma fatrah muhaddada an ya'khudha 'iwadan min mustajirin آخر من مستأجر آخر مقابل إخلائه لهما كما يحق للمستأجر الذي دفع بعد الخلو فترة محددة لمالك أن يسترد هذا البدل عند إنهاء المالك لعقد الإجارة قبل نهاية مدة الخلو لأن الخلو أصبح في عرف الناس اليوم حقا ماليا معتبرا. Dan di antaranya adalah badal khulu, yaitu ganti dari pengosongan. Maka diperbolehkan bagi pemilik rumah atau toko tempat perniagaan, walil mustajiri lahuma, dan diperbolehkan bagi yang menyewa keduanya yang telah menyerahkan yaitu nilai atau qimah khuluwihima, yaitu pengosongan dua tempat tersebut dari pemiliknya dalam jangka waktu yang tertentu, atau bagi penyewa keduanya jangka waktu tertentu untuk mengambil iwadon, yaitu nilai ganti dari sewa yang lain. Nah, penyewa yang lain sebagai muqabil, yaitu penggantian dari pengosongan tempat tersebut, sebagaimana menjadi hak bagi penyewa yang telah menyerahkan ganti dari pengosongan dalam kurun waktu tertentu kepada pemiliknya untuk menyerahkan untuk menarik penggantian ini pada saat pengosongan, pada saat inhail malik, pada saat penyelesaian akad dari pemilik keduanya sebelum selesai masa pengosongan, karena pengosongan tempat menjadi satu hal kebiasaan atau menjadi hukum biasa yang terjadi di antara manusia sebagai hak malian mu'tabar yang menjadi dianggap saja hak harta nam. ya, di antara sesuatu yang tidak berwujud adalah badal khulu. Dalam hal ini ada beberapa keputusan dari ada solusi Majma' al-Fiqh al-Islami tentang badal khulu itu. Badal khulu artinya baik dia beli objeknya, rumah atau ruko tadi, atau dia sewa, maka hak dia untuk mengosongkan milik orang yang menyewa atau yang memilikinya.
Karena itu miliknya dia. Bila dia kosongkan untuk penyewa yang lain, dia bisa sewakan. Ya. Atau sekalipun pemiliknya mengatakan ini mau saya jual ke pihak lain, kamu bisa beli. Enggak, saya enggak beli. Saya jualkan ke pihak lain, ya boleh kamu jualkan ke pihak lain, tapi kan saya masih ada sewa 6 bulan. Ya, kalau saya sewa ke Anda 100 juta, berarti kalau 6 bulannya 50, saya ingin untung, boleh. Saya jual ke Anda pengosongan tempat selama 6 bulan sisa itu dengan harga 90 juta, boleh, terserah dia, kan jual beli. Yang penting saling ridho. Ya, kalau tidak dibayar oleh si pemilik, walaupun dia pemilik rukonya atau pemilik gedung rumah tersebut, tidak berhak dia mengusir atau mengakhiri akad begitu saja. Ya, ini menjadi uruf, menjadi kebiasaan di masa sekarang bahwa itu adalah aset yang bisa diperjualbelikan dan termasuk aset yang tidak berwujud. Di antaranya lagi, ومن ذلك أيضا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتي أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها فهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ويجوز التصرف بنقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. Dan di antara contohnya adalah al-ismu tijari, yaitu nama dagangan, nama dagangan. bukan nama dagangan, nama dagang. Taib. Nama dagang. Umpamanya merek perusahaan Anda Al-Ihsan. Itu jadi terkenal toko Al-Ihsan. Lalu ada orang ingin beli nama dagang Al-Ihsannya, itu ingin dia beli. Taib. Itu bisa diperjualbelikan sekarang. Al-ismu tijari atau nama dagang, wal unwat tijari, alamat ya, alamat dagang, dan al-alamat tijariyah, merek dagang. Nah, merek dagang atau branding, itu bisa dijual. Logo pun, logo perusahaan Anda, bila sudah terkenal itu bisa diperjualbelikan. Masya Allah. Ya, ini semuanya juga tidak berwujud. Nah. Dia kan bukan beli perusahaan Anda. Sah. Dia hanya beli namanya saja. Ya, bisa dimasukkan franchise kalau franchise ada pertambahan persyaratan. Tapi kalau dia hanya sekedar beli namanya saja, toko Al-Ihsan tadi sudah terkenal di Mekah, Madinah, menjual pakaian-pakaian muslim-muslimah bagus sekali, bagus-bagus. Lalu Anda ingin buka di Jakarta, tertulis di sana umpamanya toko Al-Ihsan cabang Madinah, cabang Mekah, boleh, tidak ada masalah. Yang Anda jual bukan tokonya, bukan pakainya, tetapi merek dagangnya, nama dagangnya, alamatnya. Walati asbahalaha fil arfil mu'asir qimatun maliyah, di mana sekarang pada masa kekinian menjadi sebuah qimah maliyah, yaitu nilai yang bernilai harta. Litamwilin nas, at-tamwil, karena orang menjadikannya sebagai uang. Nah, banyak perusahaan-perusahaan startup itu tujuannya hanya agar namanya besar, setelah itu dia jual lepas. Ya, bukan tujuannya ingin menjadi perusahaan yang perusahaan yang settle, membesar, tidak. Hanya membesarkan suatu merek dagang. Setelah dia besar, merek dagangnya dia jual. Ya, itu sekarang menjadi hak yang bisa diperjualbelikan. Ya. Maka ini menjadi hak yang dianggap secara syar'i, maka secara syariat pun ini dianggap hak-hak ini dibolehkan diperjualbelikan. Ya, karena uruf dalam syariat itu merupakan dalil. Al-adatu muhakkamah, tapi dengan syarat adat itu merupakan rujukan hukum, dengan syarat tidak ada dalam syariat yang melarangnya. Bila ada nas dari syariat yang melarangnya, adat tersebut, kebiasaan itu tidak bisa dijadikan rujukan hukum. Dan dia bisa menjelaskan sesuatu yang ada dasarnya pada syariat. Ya, sering para ulama mengatakan
itu dianggap tertipu, harganya lebih tinggi, lebih rendah bila uruf. Berarti kalau uruf menjadi rujukan hukum, ini juga begitu. Dalam uruf dia menjadi harta. Karena orang-orang sudah memperjualbelikannya. Ya, dan uruf syaratnya bukan uruf fasid, bukan uruf yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Maka dia bisa menafsirkan makna Allah membolehkan jual beli dalam segala sesuatu. Apa aja sesuatu itu? Sesuatu namanya makan beras dan kurma, gandum, dan sesuatu yang dahulu tidak dianggap barang atau uang, sekarang dianggap barang dan uang. Manalah dulu orang menganggap kertas sama dengan uang. Sekarang kertas bisa dibuat rupiah jadi uang. Manalah pernah orang menganggap dulu angka-angka digital, ya, kode-kode tertentu bisa jadi uang. Sekarang ada cryptocurrency, walaupun kondisinya mau mati, ya, tapi orang mulai mengakuinya bisa sebagai uang walaupun belum menjadi uruf. Ya, belum menjadi uruf itu, kalau uruf yang bisa dijadikan rujukan itu uruf yang sudah semua orang mengakui. Kalau sekarang belum. Seperti cryptocurrency, kalau Anda beli di rumah makan, ya, makan nasi bungkus bayar pakai kripto, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau terima. Beli sayur satu ikat bayar pakai bitcoin, nggak ada orang mau terima. Ya, dia belum menjadi uruf. Syarat urufnya itu uruf yang muntasyir, yang diketahui oleh semua orang dan disetujui oleh semua orang. Ya, tapi kalau yang dalam hal ini merek dagang, nama dagang, branding, ya, itu sudah menjadi uruf, ya, dan syariat pun tidak melarang sesuatu yang sudah menjadi uruf dan ada manfaatnya bagi manusia. Ya, hasil. Fala yajuzu al-i'tida'u 'alaiha, maka tidak diperbolehkan untuk melampaui batas darinya atau melanggarnya. Nah, ya, dengan melakukan pencurian mereknya. Toko Ihsan tadi terkenal di Madinah, lalu Anda buat pula di Cilengsi Toko Ihsan, sama persis tulisannya, warnanya, bentuknya, seolah-olah orang lihat Toko Ihsan itu ingat di Mekah, Madinah. Hurufnya pun sama, warnanya sama, desain logonya sama. Ya, ini namanya pencurian, melanggar hak orang lain. Ya, kalau Toko Ihsan itu mendaftarkan di Indonesia ke hak paten, ya, ke hak intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, ya, toko Anda bisa bukan dibredel, Anda harus membayar denda semaunya dia, mungkin bisa ratusan miliar dan seterusnya, dia dirugikan. Ya, kalau dia mendaftarkan patennya di Indonesia. Nah, wa yajuzu tasarruf, dan diperbolehkan untuk memindahkan minha, apapun yang tadi disebutkan, dengan ganti nilai harta apabila hilang dari sifat goror, tadlis, dan ghish atau kecurangan, dengan anggapan bahwa ini menjadi sebuah hak malian pada masa kekinian. Ya, merupakan hak harta, merupakan bernilai harta pada saat ini. Ya, kita masuk syarat selanjutnya, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa la yajuzu bai' ma laysa bimamlukin li ba'i'ihi, dan tidak diperbolehkan untuk menjual apa yang tidak dimiliki oleh penjualnya, menjual sesuatu barang yang tidak dimiliki oleh penjualnya. Lima ruya Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ya'tini rajulu yas'aluni al-bay'a laysa 'indi ma abi'uhu thumma abi'uhu ay ashtarihi min as-suqi faqala la tabi' ma laysa 'indak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata,
aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, telah datang kepadaku seseorang yang yas'alunil bai', meminta kepadaku penjualan sesuatu barang yang tidak aku miliki. Kemudian aku menjualnya, yaitu aku beli dahulu di pasar, lalu kemudian Rasul bersabda, tidak diperbolehkan menjual apa yang tidak kamu miliki." Ya. Syarat yang kedua, syarat yang pertama, barang itu sesuatu memiliki manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, barang yang boleh dijual belikan adalah barang milik dari si penjual atau si pembeli. Ya, berdasarkan hadis riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seorang datang kepadaku, dia ingin membeli barang yang sedang tidak ada padaku." Berarti dia adalah pedagang. Biasanya barang ada, sekarang stok kosong. Bolehkah aku jual kepada dia? Aku beli kemudian dari pasar. Kata Rasulullah, jangan engkau jual sesuatu yang tidak milikmu. Ya, sedang kosong, jangan jual kepada dia. Ya. Lalu bagaimana caranya, nanti Syarih melanjutkan bagaimana caranya dengan membuat janji. Wasil. ويدخل في ذلك العقود الآجلة بأنواعها التي تجري في الأسواق المالية على المكشوف فتباع فيها السلع والأسهم والأسهم وهي ليست في ملك البائع اعتمادا على أنه سيشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري. Dan masuk ke dalam larangan ini yaitu akad yang berangsur dengan bukan. Ya, yang transaksi berjangka. Ini transaksi yang berjangka. Transaksi di bursa dan bursa komoditi dan bursa keuangan. Dengan berbagai macam bentuknya atau macamnya yang terjadi di pasar keuangan. Pasar keuangan. Alal maksyuf. Dengan cara short selling. Nah, maka diperjualbelikan di dalamnya barang dan juga saham. Wahia laysat fi milkil ba'i, di mana objek yang diperjualbelikan bukanlah menjadi milik atau belum dimiliki oleh penjualnya, dengan bersandar kepada keinginan pembeli untuk membelinya nanti, dan kemudian baru bisa diserahkan oleh pembelinya, diserah terimakan kepada pembelinya. Nah, sepertinya nggak paham ya. Nah, kita harus memahami dulu apa yang terjadi pada transaksi berjangka di bursa dan short selling tersebut. Short selling dan transaksi berjangka itu dia menjual barang yang bukan milik dia. Anda sebagai trader, sebagai seorang investor yang pedagang di bursa harus mendaftarkan, punya akun dan segala macam. Bila Anda lihat umpamanya dalam contoh short selling, Anda perkirakan berdasarkan analisa Anda atau konsul dengan ahli di bursa, ada beberapa konsultan. Anda perkirakan saham perusahaan X akan turun. Anggap sekarang nilainya adalah per lembarnya 15.000. Anda perkirakan akan turun. Anda beli umpamanya sebanyak 100 juta rupiah. Berapa lembar? Bagi aja 100 juta bagi 15.000 dapat berapa? Anggap umpamanya 8.000, anggap umpamanya 8.000. Ya. Kemudian setelah itu Anda jual. Bukan Anda jual, Anda tidak beli, Anda perintahkan kepada sekuritas atau broker, jualkan untuk saya sebanyak 15 dengan harga 15.000 sebanyak 100 juta rupiah saham perusahaan X tadi. Ya, dijual di bursa, dibeli oleh seseorang. Terjadi kemudian betul seperti dugaan dia, bahwasanya harga perusahaan saham perusahaan X itu turun menjadi 13.000 rupiah. Ya, maka si trader ini, investor ini tinggal beli di pasar, kemudian dia berikan lagi ke
sekuritas tadi. Dapat dia selisih 2.000 per lembar. Kali berapa ribu tadi? 100 juta kan uangnya. Berapa ribu lembar? 5.000. Kali 5.000. Dapat 10 juta. 10 juta, tak ada uang, tak ada segala macam. Hanya nyuruh barang ente jual. Dan itu barang yang di sekuritas juga bukan saham milik sekuritas juga. Kadang saham orang yang menitipkan atau saham yang diagunkan ke sekuritas. Ya. Dan uang hasil kan tadi si trader mintakan sekuritas, tolong kamu jualkan 15.000 dengan harga 15.000. Dapat uangnya 100 juta tadi umpamanya ya. Tolong jualkan dengan harga 15.000 per hari ini 5.000 lembar saham. Dapat uang 100 juta, dipegang uang oleh sekuritas. Anda mungkin mengatakan, kenapa sekuritas mau? Ya, karena saham bukan milik dia juga. Terus ini uang dipegang dia. Dan uang dipegang dia ini dia bisa putarkan juga si sekuritasnya itu, si pialangnya itu, brokernya itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Si trader ini dapat untung, dia suruh jualkan, dapat menjualkan barang yang bukan milik dia. Dan sebaliknya, andai rugi, naik umpamanya menjadi Rp16.000. Maka si trader atau investor ini dia tidak akan beli. Dia kasih uang selisihnya aja ke sekuritas tadi atau ke pialang. Sehingga pialang dapat selisih itu. Ya. Ya, jelas ini termasuk penjual belian barang yang tidak dimiliki. Dan banyak masalah itu. Ya, ada di situ penggabungan pinjaman dengan jual beli. Ya, trader nggak akan mau meminjamkan itu, sekuritas pialang tidak akan mau meminjamkan itu untuk dijualkan atas nama trader, atas nama Anda, kecuali Anda akan pinjamkan uang itu kepada dia setelah dia jualkan. Bukan langsung Anda terima uangnya, enggak. Yang Anda terima nanti hanya selisihnya saja. Ya, hanya selisihnya saja. Maka ini ada penggabungan juga antara pinjaman dengan jual beli. Kemudian Anda juga bukan menjual barang Anda yang milik Anda, hanya nyuruh dia menjualkan barang dia, dan pun sebagian saham yang di sekuritas atau yang di pialang bukan milik dia juga semuanya. Sebagian orang yang menitipkan sahamnya seperti kasus yang tadi. Ada yang diagunkan sebelum kondisi kondisi penyelesaian. Seperti ini. Wa yadkhulu fi dzalika aidan. Wa yadkhulu fi dzalika aidan ma daf'aluhu ba'd al-masarif yani al-banuk ribawiyah. Al-bank ribawiyah wa ba'd ash-sharikat allati tabi'u bil taqsit حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة وهي لم تملكها بعد. وهي لم تملكها بعد ثم تقوم بشرائها وتسليمها له. Dan masuk ke dalam larangan ini apa yang dilakukan oleh sebagian bank ribawiyah dan lembaga-lembaga di sebagian negara seperti Indonesia. Ini juga dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, di mana mereka menjual barang yang tidak mereka miliki. Ya, hanya memerintahkan kepada nasabah untuk membeli, lalu dia bayarkan. Berarti dia kan tak beli. Yang bertransaksi adalah nasabah. Dia hanya membayarkan uangnya saja. Nalangin namanya. Ya, kalau nalangin dapat pertambahan, maka itu adalah riba juga. Selain dia menjual barang yang tidak dimilikinya, juga ada unsur ribanya. Lanjut. Dan sebagian perusahaan wa ba'du syarikati allati tabi' bit taqsid, dan sebagian lembaga keuangan yang menjual secara berjangka. Ya, ini biasanya perusahaan bank-bank itu punya leasing. Kalau di kita namanya leasing, anak-anak perusahaan yang jual beli kredit. Ya.
حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة, di mana lembaga keuangan atau bank riba ini menjalankan akadnya bersama pembeli dengan menjual belikan satu barang tertentu dan mereka belum memilikinya, lalu kemudian membeli dan menyerahkan kepada pembelinya. Nah, ya, dia jual dulu dalam akad. Bila nasabah sudah setuju, baru dia pergi beli. Ya, ini yang kalau di bank konven mungkin tidak ada, cuman anak perusahaannya ada seperti yang tadi itu, yang leasing, ya, atau finance mereka namakan juga. Maka setelah berakad dia beli baru dia serahkan. Berarti dia menjual dahulu barang yang belum dimilikinya. Begitu juga kalau umpamanya bank syariah, bila umpamanya dia bertanda berakad dengan nasabah menjual rumah X, mobil X, truk X, kemudian dibuat akad jual beli sudah tanda tangan, ya, lalu setelah itu baru bank syariah ini membeli objek dan diserahkannya kepada si nasabah. Berarti pada saat akad jual beli objek barang belum dimiliki oleh lembaga keuangan ini. Maka ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Lanjut. Nah. والأمثلة السابقة كلها محرمة لكن يجوز أن يعد هذا الذي أن يعيد صح بمعنى وعد. أي نعم. لكن يجوز أن يعيد هذا الذي يريد الشراء بالتقسيط هذا المصرف أو هذه الشركة بشراء سلعة معينة منها ثم تقوم بشرائها وقبضها ثم يجري العقد بعد الشراء والقبض ولا حرج في أن توكله الشركة أو المصرف في تولي إجراءات الشراء هذه السلعة ممن هي في ملكه. نعم. ثم تبيعها له بعد تملكها لها وبعد قبضها لها بعقد جديد. Dan permisalan yang tadi disebutkan maka semuanya adalah haram. Ya, yang mana aja yang haram? Yang terkait dengan kredit tadi. Yang tadi sudah jelas haramnya kan ya, menjual milikinya haram. Sekarang jual beli kredit oleh bank konvensional atau finance-nya, dan sebagian lembaga keuangan syariah juga melakukan itu. Mungkin bank syariah, mungkin di bawahnya lagi BMT, mungkin lagi di bawahnya lagi koperasi syariah. Kadang mereka melakukan hal yang sama juga. Ini semuanya haram. Tapi bagaimana solusinya agar jadi halal? Akan tetapi diperbolehkan, yaitu anya idahad alladhi yurid syira, yaitu seseorang yang ingin membeli, dia menjanjikan. Lembaga tadi menjanjikan barang yang ingin dibeli oleh nasabahnya dengan cara kredit. Ya, dia mengatakan dua-duanya berjanji, saya akan berjanji menjualkan kepada kamu, si nasabah juga berjanji akan membeli, tidak diikat akad. Kalau sudah diikat akad, dibuatkan akta jual beli, maka itu berarti dan barang objek belum dibeli dan diterima oleh lembaga keuangan tadi, maka ini menjual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau sekedar berjanji, ya, nasabah datang, saya ingin truk umpamanya mereknya ini segala macam. Oh ya udah, saya jual kepada truk mereknya ini, ya, perusahaan ini dan segala macam. Dibuat dengan rinci. Ya, silakan bayar DP. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau nasabah datang, saya ingin truk spesifikasinya ini rincinya. Baru disebutkannya bahwa perusahaannya apa. Ya. Lalu kata pihak lembaga keuangan, lihatnya dan tentu sebelumnya dia pelajari kondisi kelayakan orang ini untuk diberikan pembiayaan. Ya. Setelah dilihatnya itu semua, dia cek, oh ini harga perkiraan sekian, kami jual dengan margin kepada Anda nanti sekian, tapi sekarang tidak ada jual beli. Ini kami terima permohonan, kami cek dulu, kami beli dulu, kami terima dahulu, setelah itu kami panggil engkau.
Kalau mau ingin berakad, kita berakad. Kalau tidak jadi, tentu tidak bisa kita lanjutkan. Ya, dan resiko kami yang nanggung. Lembaga keuangan kan gampang aja. Tidak mau tidak jadi nasabah ini beli, dia mungkin bisa kembalikan ke dealer atau showroomnya, atau dia besok akan bisa jual lagi dengan harga lebih tinggi ke nasabah yang lain. Ya, tidak perlu dia khawatir harus menanggung kerugian dan segala macam. Lanjut. Nah. Dan diperbolehkan akad seperti ini, yaitu memberikan janji kepada penjual atau pembeli dengan pembelian angsuran, dan kemudian lembaga keuangan melakukan pembelian dan juga menyerahkannya, kemudian dilakukan akad setelah dia beli dan dia terima. Dan tidak mengapa untuk mewakilkan yaitu lembaga keuangan atau bank kepada produsen tersebut. Bukan, kepada nasabahnya. Nasabah datang beli, kata dia, coba kamu pergi beli sana, cari yang bagus. Ya. Kemudian dia beli semuanya, dia melakukan pembelian. Ya. Tapi dia melakukan pembelian mimman hiya fi milkihi, harus atas nama lembaga keuangan. Kamu jika kami anggap jadi wakil, ini kami berbuat surat kuasa, belikan barang tersebut atas perusahaan keuangan kami ini. Ya, setelah itu bawa kemari. Selama ini risiko ditanggung oleh pihak yang mewakilkan, itu lembaga keuangan tadi. Setelah dia bawa, umpamanya truk tadi dia bawa ke lembaga keuangan tadi, ini truknya Pak, coba aja cek, dicek oleh pihak lembaga keuangan tadi cocok. Kamu pengen beli? Enggak. Dan dia, ya udah kalau enggak apa-apa, pergi sana. Ini kami yang ngurusinnya lagi. Ya. Kalau dia ternyata saya pengen beli, ya udah sekarang kita berakad. Bisa difahami saya kira. Mafhum. Baik. Summa tabi'uha lahu ba'da تملكها لها ويعيد قبضها لها وبعد قبضها لها بعقد جديد dengan akad yang baru dilakukan penjual belian dengan nasabah, bukan tadi dia surat kuasa beli lalu habis itu nasabah nggak datang-datang lagi, tinggal bayar DP aja, itu tidak boleh. Berarti tidak ada jual beli terjadinya di awal dibuatkan sebelum dimiliki, maka itu tidak dibolehkan. Cukup saya kira Ustaz. 1247 paragrafnya yang pekan depan insyaallah. Nah, insyaallah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari penjelasan di antara jual beli yang dilarang, dan kita akan memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan dan disyarah, juga diberikan penjelasan oleh Ustaz, silakan. Dan kami ingatkan kepada pendengar dan pemirsa, pertanyaan terkait dengan bab muamalah kita terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Eva. Di mana Ibu Eva? Di Karawang. Silahkan Ibu Eva pertanyaannya. Ini Ustazah, maaf, saya mau menanyakan cerita ini soal penemuan barang. Itu udah lama, 30 tahun kemarin, udah 30 tahun. Ini yang menemukan ibu saya gitu. Terus karena baru menyadari sekarang, ibu saya mau ngembaliin gitu. Tapi orang itu tidak mau menerima karena dia pun udah lupa. Itu harus gimana ya Ustaz? Barangnya apa Ibu? Nilai mahalkah atau biasa-biasa saja atau nilainya rendah? Dia tuh Ustaz, menemukan gelang gitu Ustaz. Oh, emas. Emas ya, dia tuh menemukan gelang emas di rumahnya gitu. Nah, di rumahnya sendiri. Iya, di rumah sendiri. Ibu Anda menemukan gelang di rumah dia. Iya. Kemudian berapa gram? Berapa gram perkiraan? Apa, Ustaz? Berapa gram? Dikirain sekarang udah 2,5 juta kata ibu saya gitu. Berarti cuma 2 gram.
Iya, sekitar segitu gitu kan, gelang anak-anak. Saya pun Oh, anak dulunya kecil. jadi anak-anak gitu, jadi baru tahu gitu ceritanya gitu. Taib. Terus ibu anda yakin bukan gelang anaknya Bukan dia? gelang anak, bukan gelang saya, tapi gelang karena orang tuanya pernah nyari gitu. Oh. Tapi ibu saya itu tidak mau ngembaliin, kayaknya memang tahu itu gelang dia, tapi ibu saya itu tidak mau ngembaliin dalihnya karena orang itu pernah ngambil barang ibu saya gitu. Nah itu gitu, jadi saya mengingatkan ibu saya karena Orang itu pernah ngambil barang ibu anda, itu pasti dia ambil atau hanya sekedar dugaan? sekedar dugaan. Sekedar dugaan yang tidak bisa, tapi kalau pasti di depan matanya, dia di depan mata ibu anda, anak ibu anda lagi pakai gelang diambil oleh dia. Ini aku ambil ya. Anak ibu itu umpamanya, anak ibu enggak, saya sebentar, saya jelaskan dulu. Ya, kalau pasti yakin dan dia tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan sembunyi-sembunyi, itu boleh. Ya, tapi kalau sekedar dugaan tidak boleh. Ya, terus pertanyaannya apa sekarang Ibu? Ya karena saya mengingatkan ibu saya yang udah cerita 30 tahun kemarin gitu, gimana dibalikin aja gelang itu. Ibu saya pun mau sekarang, tapi saya menghubungin misalnya itu Ibu Susi, anak Ibu Susi pun udah lupa ceritanya, terus dia pun belum ada respon untuk menerima uang itu gitu. Jadi harus gimana ya dengan uang itu, misalnya dapatnya 2,5 juta ini, uang itu harus dikemanain gitu, yang dari ibu saya. Anda anak Ibu Susi itu tahu kan ya? Anak Ibu Susi tahu, misalnya saya anak Ibu Wati, nah anak saya sebagai anak Ibu Wati itu megang uang itu gitu, mau ngembalikan ke anak Ibu Susi gitu ya. Tapi anak Bu Susi aja tidak mau menerima uang itu karena udah lupa gitu ceritanya. Ya udahlah, kasih aja. Ini saya ngasih uang ke kamu, enggak mau. Iya gitu, saya enggak mau juga. Tinggalin uang di depan rumah dia, masukin, lemparin ke dalam rumah. Enggak mau juga. Oh, belum tahu karena kan saya jauh gitu ya. Dia di Sumatera gitu, mau saya itu dikirim transfer gitu gimana. Dia enggak mau memberikan nomor rekening. Belum ada respon sama dia. Tinggal Anda katakan, saya tunggu, ini kan udah 30 tahun. Saya tunggu beberapa hari. Yang jelas Anda yakin, Anda telepon aja, yakin Anda dia. Anda katakan saya tunggu seminggu, bila tidak ada rekening masuk, maka ini uang kami sedekahkan kepada fakir miskin di sekitar sini. Sedekahnya atas nama keluarga besar kalian, ibu kalian. Oh gitu ya. Dan setelah itu kami tidak ada urusan lagi dengan ini karena sudah kami sedekahkan. Tapi kalau kalian mau uang fisiknya, kami transferkan. Tapi kalau tidak datang juga, tidak dibalas juga, ya tidak dikirimkan juga nomornya, kami berikan kepada fakir miskin dan kami tidak ada tanggung jawab lagi kepada masalah mas ini kepada keluarga Anda di dunia dan di akhirat. Oh iya Ustaz, iya. Makasih ya Ustaz ya. Iya. Baik. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Pak Dery di Cibubur. Pak Dery di Cibubur, silahkan pertanyaannya Pak. Iya. Saya ingin menanyakan, dulu waktu almarhum ayah saya masih ada, beliau pernah meminjamkan saya uang yang waktu itu kita gunakan untuk kalau nggak salah menambah pembelian mobil dan beberapa kebutuhan. Kebetulan saya tinggal bersama ayah saya pada saat itu. Gitu. Jadi saya tinggal bersama beliau sampai pada akhirnya beliau wafat. Nah, atas uang yang pernah beliau pinjamkan ke saya sebesar sekitar kalau nggak salah seingat saya sekitar 50 juta, itu statusnya jadi bagaimana ya? Apakah ini juga saya bagi sesuai dengan pembagian waris kepada saudara-saudara saya atau seperti apa gitu? Iya. Ya, itu sekarang sudah berapa tahun pinjaman itu berlalu? Sudah sekitar 10 tahun, Pak. 10 tahun dulu 50 juta, berapa gram emas? Iya. Nah, digramkan emasnya,
kemudian dihitung sekarang dengan gram emas sekarang. Mungkin rupiahnya beda itu angkanya. Mungkin bisa jadi 100 juta atau 90 juta dan seterusnya. Anda lihat ya, waktu Anda pinjam tahun itu berapa harga emas per gram, 50 juta dapat berapa gram. Anda dapat umpamanya 80 gram sekarang, berarti sekitar 80 juta lebih kurang. Maka itu Anda serahkan dibagi waris. Oke, gitu aja ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Cukup. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita angkat telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Firman, Ustaz. Pak Dari Firman. Jakarta, silakan Iya. Pak Firman. Iya, Ustaz mau tanya. Ini kan anak ada hubungan kerjasama dengan kawan ya. Nah, Itu transaksi dengan berupa bawang gitu, Ustaz. Nah, itu anak sebagai investor dengan perjanjian bagi keuntungan tuh 5% gitu. 5% untuk siapa? Nah, Ustaz, 5% untuk Anda atau untuk pengelola? untuk saya, untuk anak sendiri, Ustaz. Investor. Ya, terus Sebentar, pelan-pelan. 5% dari apa? Dari uang yang Anda setorkan kah? Atau laba bersih? Atau dari omset? Atau dari apa? dari uang yang disetorkan, Ustaz. Jadi misalkan Anda setorkan umpamanya 100 juta, berarti Anda dapat 5 juta per bulan atau per tahun? tergantung dari penjualan, Ustaz. Jadi misalkan kata dia, Pak, ini ada bawang harganya 100 juta misalkan. Terus anak transfer ke dia, nah nanti 2 bulan itu dibayar, Ustaz, 5%-nya. Jadi modal sama keuntungannya itu dibayar gitu. Ini namanya riba. Riba, Ustaz, ya. Iya, tidak boleh. Yang bolehnya per project boleh. Anda katakan berapa bawang itu semuanya ada berapa ton? 120 juta. Ya udah, ya ini saya store 120 juta untuk project bawang yang tadi. Kamu jualkanlah berapa, jadi semuanya ambil biaya operasional mungkin kalau dari kamu boleh, atau ada biaya operasional dari saya. Jualkan berapa rupiah nanti jadinya. Umpamanya terjual menjadi 200 juta, berarti untung 80 kan ya. Kesepakatannya di awal atau disepakati dari awal, laba bersih kita bagi 50-50, bagi 2, 50-50, berarti 40 juta untuk dia, 40 juta untuk Anda. Ya, itu yang boleh. Persentase dari laba bersih, bukan persentase dari uang yang Anda store. Karena bisa jadi usahanya rugi. Iya, Ustaz. Bisa jadi penjualan bawangnya itu rugi, bisa jadi. Walaupun Anda katakan selama ini nggak pernah jadi rugi, Ustaz, ya. Tapi bila terjadi kerugian, umpamanya uang 120 juta yang Anda store tadi, tinggal lagi 100 juta, rugi 20 juta. Dia juga memberikan keuntungan 5%. Berarti 125 juta. Berarti 25 juta itulah ribanya. Iya, Afwan, Ustaz. Ini sebenarnya anak mohon maaf nggak tahu hukumnya, dan ini sudah terjadi, dan ujung-ujungnya ini setelah ada kasus COVID ini dia nggak bisa bayar ya. Jadi anak telepon, anak WA itu nggak dibalas, Ustaz. Jadi uang itu udah masuk 400 juta sekian. 400 juta sekian. Kemudian Anda store uang ke dia 400 juta. iya, Ustaz. Terus? Nah, terus anak kirimkan kan ininya daftar pembeliannya kan setiap tanggal sekian atau tanggal-tanggal tertentu gitu, Ustaz, ya. Jadi totalnya itu kan udah 400 juta, dan dari bulan Februari itu harusnya kan dibayar 2 bulan lagi tuh, bulan Maret April, tapi sampai sekarang belum dibayar gitu, Ustaz. Itu udah masuk 400 juta. Pertanyaannya apa?
pertanyaannya Ustaz, itu untuk kalau dia ini nggak bisa ditelepon, nggak bisa di WA, itu nggak mau ngobrol, itu gimana Ustaz ya? Apakah boleh jalur hukum atau gimana Ustaz? Ya, itu terserah Anda. Mau jalur hukum lebih baik, ya. Tapi yang halal yang Anda ambil dari dia hanya modal Anda saja. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Ya, bukan nggak apa-apa, memang itu yang halal. Halalnya Ustaz ya. Karena akad Anda selama ini dengan dia riba. Iya. Ya, makanya 5% sebelumnya itu yang diberikannya kepada Anda, ya anggap itu pembayaran dari sudah berapa lama Anda terima 5% itu. Dari awal Anda sampai sekarang itu ya Anda keluarkan kalau Anda tidak tahu itu riba. Anda tahu nggak sebelumnya bahwa itu riba? Iya, nggak tahu Ustaz. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, semoga Allah ampunin. Cuman yang sekarang, yang hak Anda cuma 400 juta saja. Baik. Sekarang kan udah tahu bahwa itu riba kan ya? Iya. Berarti hak Anda hanya 400 juta saja. Ambil caranya dengan ke jalur hukum, ke pengadilan, ke polisi, kemana aja. Iya. Ya. Baik Ustaz. Iya. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Baki di Pekanbaru, Ustaz. Silakan Abu Baki, silakan. Ahlan. Pertanyaannya silakan. Ana kan seorang ini Ustaz, sedang supplier buah ke swalayan. Jadi buah Ana itu kan sebagian kulitnya kan rusak. Jadi anak tutupi kulit itu supaya bisa lancar di solayan, Ustaz. Apakah itu ada suatu kesalahan bagi Ustaz? Iya. Rasulullah SAW melewati pedagang yang di pasar Madinah. Lalu tangan beliau masukkan ke dalam onggokan gandum. Beliau dapatkan bagian bawahnya basah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Qala asabahu sama'u ya Rasulullah. Ini apa yang kau jual ini? Ternyata Rasulullah mengingkari perbuatan si pedagang tadi dengan cara dia tutupin yang basah, yang jelek bagian bawah sehingga tidak kelihatan oleh para pembeli. Ya. Lalu si pedagang mengatakan, kena hujan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ja'altahu fawq hatta yarahun nas." Kenapa yang jelek tadi, yang basah, tidak engkau naikkan ke atas sehingga orang-orang melihatnya? Ya, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi SAW. Orang yang menipu kami kaum muslimin, ya, maka tidak termasuk bagian dari kami. Ya, ini menunjukkan dosanya besar. Karena Rasulullah menafikan orang yang melakukan ini bagian dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, itu bagian dari menipu, tidak boleh. Bila Anda tahu cacatnya yang akan merubah harganya, pisahkan. Yang Anda tidak tahu, semoga dimaafkan Allah. Ya, tapi yang tahu kemudian Anda tutup-tutupi, maka masuk bagian hadis yang diancam, Rasulullah mengancam, laisa minna, tidak termasuk golongan kami kaum muslimin, orang yang menipu kami. Ya, semoga Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah kezaliman, tentu tidak bisa dengan sekedar bertobat saja kepada Allah. Konsekuensinya harus minta maaf kepada mereka. Kalau khawatir umpamanya akan bermasalah Anda di hadapan hukum dengan pihak-pihak yang selama ini membeli,
ya Anda sedekahkan saja atas nama mereka. Ya, tapi kalau tidak, lebih baik Anda sampaikan, ya, ada begini-begini kasus sudah berapa kali itu terjadi, saya akan bayar kerugian kalian sekian rupiah. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau bawahan tidak mau. Ya, ini urusannya tentu ke owner swalayan tadi atau toko tadi. Ke ownernya Anda urus. Atau baik minta diikhlaskan atau Anda bayar. Ya. Kalau umpamanya repot untuk menemui ownernya nggak ada di Jakarta atau segala macam di kota lain, dan pun mereka nggak memberikan nomor teleponnya segala macam, sedekahkan saja atas nama ownernya tadi yang Anda tipu perusahaannya, ya, atas nama mereka sedekah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan juga solusi yang diberikan. Demikian Abu Balki ya di Pekanbaru. Semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab jual beli, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Ibu Sarah di Jawa Barat. Silahkan Ummu, pertanyaannya. Dengan Ibu Sarah di Jawa Barat. Begini Ustaz, saya kan mohon maaf Ummu, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara radio atau televisinya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Iya. Taib, silahkan. Begini Ustaz, saya mengalami kesulitan dalam pembagian warisan karena kan saudara-saudara saya itu belum mau menerima gitu. Jadi kakak laki-laki pengen 2 bagian, sementara ada ponakan yang dia terhalang karena adanya anak laki-laki lainnya masih hidup, dia kekeh minta bagian juga gitu. Akhirnya masalah ini lama gitu belum selesai. Terus kami juga tinggalnya berjauhan, susah juga buat dikumpulinya tuh. Terus saya ingin menyerahkan masalah ini ke pihak desa, itu gimana Ustaz? Desa nggak ada Maksudnya urusannya. saya hanya minta hak saya aja gitu. Desa tidak ada urusannya tentang warisan. Paling mereka memberikan rekomendasi, ya. Dan kalau desanya tidak mengerti hukum bagi waris secara syariat, notaris memang menyetujui apa yang direkomendasikan, dituliskan oleh pihak desa. Paham? Tapi kalau Anda buatkan sesuai syariat, cara pembagiannya, minta pihak desa menuliskan seperti itu dan distempel oleh pihak desa, itu notaris mengakuinya, ya, itu baru Anda bisa mendapatkan hak Anda yang halal. Terus saya ngomongnya gimana nih Ustaz ke pihak desanya? Ya, Anda buatkan dahulu, datang ke notaris juga nggak ada masalah, ya. Anda buatkan skemanya sesuai syariat. Ya, yang meninggal coba saya buatkan, nanti Anda bawa ini ke notaris, notaris akan mengakuinya. Beberapa kali jemaah bertanya, saya buatkan skemanya, pihak notaris mengatakan, ini saya membuat skemanya Ustadz Fulan. Itu dia langsung buatkan surat pembagian haknya masing-masing. Kalau ada yang menolak gimana Ustaz? Saya ponakan laki-laki yang... Itu ketetapan notaris. Ada yang nolak, suruh dia yang maju ke pengadilan. Ya. Saya pernah nanya ke teman yang kerja di notaris, katanya kalau secara hukum negara dia masih dapat katanya. Anda kan baginya dengan syariat Islam, bukan hukum negara. Iya, tapi di desa saya tuh belum ada yang bagi secara syariat tuh. Jadi desa Anda masih di bumi Allah atau bumi yang lain, Ibu? Masih di bumi Allah. Ya, di bumi Allah, ikut ketentuan Allah. Ikut ketentuan Allah kalau di bumi Allah. Saya bagikan, saya tuliskan, ya, nanti Anda bawalah ke notaris. Tidak mau notarisnya, bawa ke pengadilan agama. Siapa saja yang wafat, siapa namanya? Namanya Asika. Ashika? Iya. Atika? Asika.
Asika. Baik. Asika. Wafat kapan? Wafat sekitar 8 tahun yang lalu, Ustaz. Tahun berapa itu 8 tahun yang lalu? 2016. Sekitaran itu, Ustaz. Ya, kurang lebih segitu. Pak, ini berarti perempuan? Enggak, laki-laki. Ini Bapak. Sebenarnya pembagiannya saya udah pernah nanya. Cuma masalahnya menyikapi mereka ini, Ustaz. Kalau masalah pembagiannya saya udah pernah nanya. Iya udah. Kalau ada pertanyaan nanya, Anda bawa aja ke notaris. Nggak mau notaris, bawa ke pengadilan agama syariat Islam, udah. Demikian. Kalau misalnya Halo, begini, Ibu, Ustaz, mohon maaf. saya Sudah diberikan solusinya untuk mungkin perinciannya bisa dikonsultasikan nanti via offline-nya, Bu ya. Solusinya sudah diberikan oleh Ustadz dan dijawab. Kita berikan kesempatan bagi yang lain supaya tidak tertunda. Dan untuk konsultasi lebih rinci nanti Ibu bisa offline insya Allah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon, masih dalam pembahasan bab jual beli dan kami angkat satu telepon sebelum kami angkat dari via chat WhatsApp. Baik, halo. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bakti di Cibubur. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya gini, jadi kakak saya kan meninggal di bulan Juli kemarin. Dia meninggalkan sejumlah uang kepada istri dan anak-anaknya. Nah, terus sama anak-anaknya dititipin sama ibunya uang itu. Terus sama ibunya diinvestasikan di bulan Oktober, diinvestasikan ke penggemukan bulan kurban. Terus nanti uangnya balik lagi bersama keuntungannya setelah kurban gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, uang itu apakah wajib di zakat? Tidak usah. Yang pertama, yang kedua, uang apa? Pertanyaannya yang pertama apa? Dizakatkan. Uang apa pertanyaannya dizakatkan? Halo Bapak. Yang kedua, halo Bapak. Halo Pak. Halo. Ya. Yang dizakatkan uang yang mana Pak? Atau uang apa? Uang yang dititipin itu, yang sejumlah 500 juta gitu ya. Yang dititipkan oleh anak-anaknya untuk ya sama ibunya diinvestasikan. Ini uang milik berapa orang? 100 juta ini milik berapa orang? Membiayai hidup sehari-hari. Halo Pak, mohon disimak Bapak. Halo. Lulus sekolah. Halo Pak. Bapak masih sambil menyimak ya Pak? Masih menyimak pertanyaan disampaikan oleh Ustadz. Halo. Baik. Silakan Ustadz. Uang 100 juta ini milik berapa orang? Ya. Ya, uang 100 juta ini milik berapa orang, Pak? Milik 4 orang, Ustaz. 4 orang berarti per kepala 25 juta? 4 orang. Halo? Halo? Oh, per kepala 100 juta, Ustaz. Tapi tadi 100 juta. Berarti 400 juta. Pak, berarti nilainya 400 juta ya, Pak? Ya. Monitornya via telepon saja, Pak. Karena langsung, jangan lewat radio atau televisi, ada jeda. Dimatikan saja, Pak, volume radio televisinya. Bapak langsung via telepon, Pak. Ya. Biar tidak ada jeda. Baik. Ya. Silakan. Berarti per orang 100 juta. Ya. Dan itu diputar sudah 1 tahun atau belum semenjak terima uangnya 100 juta? Diputarnya itu, diputarnya itu setiap bulan Oktober dititipin ke orang investasikan Oktober, uangnya balik lagi di sekitar bulan Juni gitu ya. Itu uang diterimanya kapan dari ayahnya yang telah sebelum wafat? Diterimanya bulan Juli, Ustaz. Juli tahun? Ya. Tahun 2021. Berarti Juli 2022 setahun.
Iya. Ya, sekarang kan belum Julinya. Berarti nanti Uangnya balik sekarang karena masih diinvestasikan. Gitu. Juli 2022 nanti di tanggal yang sama kurang 11 hari ya, dia terima dari ayahnya Juli 21 itu tanggal berapa? Tanggal 15. Berarti di tanggal 4 Juli 2022 ini. Berarti tinggal berapa hari lagi ini? Sekitar 20 hari lagi kurang lebih. Pada saat itu uangnya masih berbentuk sapi kah atau sudah jadi uang? Bentuk sapi Ustaz, karena Sapi, ya udah nggak ada masalah, sapi. Ya, tapi bisa dinilai sapi itu berapa harganya per Juli itu? Per 4 Juli? Pokoknya 400 itu dititipin aja ke orang yang investasi gitu Ustaz pokoknya. Iya, kan sekarang diinvestasikan. Ditanyalah ke orangnya itu, ini sekarang berbentuk sapi atau berbentuk apa? Sapi kan? Sapi Ustaz. Iya udah, sapi. Nilai sapi itu berapa harganya per Juli tanggal 4? Oh iya. Dinilai ya. Oh. Nah, dinilai dengan nilai nominal uang ya. Anda panggil, Anda bawa ke pasar, atau dia pun ngerti terkadang. Para pedagang pun ngerti, ini kondisi umur sekian ini harganya sekian. Ya, anggap umpamanya di atas kertas nilainya 120 juta, maka masing-masing berzakat 120 juta kali 2,5%. Ya. Pertanyaan yang kedua, akhi, ada yang lain? Yang kedua, itu aja sih Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Titipan itu nggak apa-apa Ustaz ya. Uangnya yang harus dibagi titipan. Artinya uang hasil usaha itu untuk membiayai kehidupan sehari-hari ibunya sama anaknya yang masih belum mandiri, Ustaz ya. Tapi per kepala 100 juta ya, tapi salah uangnya, ngapain lagi satu uang? Akan dirinci insyaallah pada jawaban berikutnya. Itu saja akhir pertanyaannya. Baik, akan disimpulkan oleh Ustaz insyaallah. Jazakallah khair. Baik. Kalau per kepala sudah dapat 100 juta, ya, masing-masing untuk kebutuhan hari-harian dari uang masing-masing lah. Nah. Ibunya dari haknya dia, waris dari suaminya, anak-anak dari hak waris orang tuanya tadi. Baik. Ya. Dan sesuai dengan kebutuhan mereka, kalau ibunya pegang, tidak ada masalah juga, dengan syarat bukan untuk hal yang merugikan anak itu. Kalau investasi kan nggak ada masalah, bagus. Tapi kalau ada anaknya minta beliin motor, padahal tidak terlalu membutuhkan motor. Nah. Bisa cukup dengan kendaraan umum, baik roda 2, roda 4, roda 3, ada di daerah situ, maka tidak boleh ibu memberikan motor untuk anaknya tersebut. Ya. Walaupun uang itu uang anak-anak masing-masing. Ya. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fik, dan ini semoga menjadi pencerahan buat apa yang antum tanyakan. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Ustadz, beliau bertanya, kalau saya investasi, yaitu suplai rutin pakan ternak dengan kesepakatan imbalan 1,8% dari nilai investasi, bagaimana hukumnya Ustadz? Di mana imbalan diberikan setiap bulan dan jangka waktu investasi 2 tahun. Ini riba dan judi gharar. Ya, ribanya karena uangnya tidak akan berkurang, hanya bertambah. Berarti nama akadnya pinjaman. Akad pinjaman bertambah namanya riba. Kemudian mengandung unsur judi, bisa jadi pertambahannya tinggi, bisa jadi kecil, bisa jadi yang satu yang mengelola tadi, yang pakan tadi, pengelolanya, dia tidak dapat apa-apa. Kalau ternyata rugi usahanya, dia tetap memberikan keuntungan bagi si pihak investor tadi. Maka ini hukumnya haram. Yang halalnya, investor yang punya uang menyetorkan uang, kemudian laba bersihnya akan dibagi. Nah, setelah ada kelebihan dari uang yang dia setorkan, disepakati berapa persen untuk pengelola, berapa persen untuk investor di awal. Tidak terrealisasi laba sekian rupiah, itu yang dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati di awal. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz, demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pengusaha rumah makan. Kadang lauk pauknya habis, kadang ada sisa. Contoh ayam goreng hari ini ada sisa, Ustaz. Kemudian besok saya sambalkan lagi dengan sambal yang baru. Harga tetap sama dengan harga yang ayam yang baru karena makanan yang sisa itu masih layak untuk dimakan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah berdosa atau tidak? Jazakallah khair. Layak untuk dimakan, ya. Untuk dijual tidak layak. Nah, kecuali Anda sampaikan, Anda pisahkan, ini ayam goreng tadi. Nah. Ini ayam goreng kemarin, ini ayam goreng pagi ini. Nah. Ya, mau Anda jual lebih mahal yang kemarin, yang ini lebih murah, terserah Anda kalau ada yang mau beli. Ya, tapi ada sebagian masakan emang lebih enak yang kemarinnya. Umpamanya rendang semakin lama umpamanya dipanasin, dikeringin, semakin lebih enak daripada rendang yang baru. Beda-beda jenis masakan tersebut. Tapi umumnya yang seperti ayam goreng, tentulah orang menginginkan ayam goreng malah kondisi digoreng di saat itu yang lebih bagus, yang banyak diinginkan. Maka ini bagian ghish kalau Anda jualkan. Anda menipu, Anda jualkan dengan harga yang sama per hari ini digorengnya, maka selisih keuntungan yang Anda dapatkan, karena kalau Anda beritahukan tentu harganya tidak seperti yang itu. Kalau namanya harga jual yang segar, yang goreng pagi ini atau yang langsung digoreng ketika dia pesan, itu harganya per piecesnya atau persatuannya adalah 20.000. Kalau yang Anda beritahukan ini ayam kemarin, tapi harganya saya turunin 17.000. Dan dia pilih ya udah yang kemarin aja. Itu halal. Nah. Sedangkan yang ini Anda tidak beritahukan sehingga Anda dapat untung 3.000 per pieces. 3.000 itu hukumnya haram. Masya Allah. Ya. Kalau tidak Anda bayarkan di dunia, Anda bayarkan di akhirat. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian jawaban dan solusi yang diberikan oleh Ustaz bagi pendengar dan pemirsa. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengontrakkan rumah kepada karyawan bank konvensional di mana pembayarannya ditransfer setiap bulan, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, apakah uang sewa dari karyawan tersebut halal untuk saya gunakan? Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Bila dia tidak ada pendapatannya yang halal sama sekali, maka mayoritas para ulama tidak boleh Anda melakukan transaksi dengan dia. Akan tetapi bila ada pendapatannya yang halal, mungkin dia kerja di sana dan di sini yang lain, ada sampingannya, maka tidak mengapa. Tetapi bila dia tidak mengatakan, ya, hukum asalnya tentu dia tidak ada pendapatan yang lain, atau hukum asalnya dia bisa punya pendapatan yang lain, maka Anda perlu juga Anda tanyakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda ragu, Anda tanyakan, itu lebih bagus. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan pembahasan di saat ini, Ustaz, banyak DKM masjid menebarkan flyer untuk penjualan sapi dan kambing, di mana memang sebagian DKM tidak memiliki sapi dan kambing tersebut, dan kemudian dicantumkan juga dalam flyer harga dan tidak tercantum secara terperinci berat baik kambing maupun sapi. Apakah donasi atau pembelian dari sapi kambing tersebut halal bagi DKM? Jazakallah khair. Itu yang kita bahas tadi. Bai' ma laysa indak, menjual barang yang tidak milik Anda atau milik badan seperti yayasan atau DKM tadi. Ya, maka ini tidak halal DKM menjualkan. Kecuali si pemilik hewannya mewakilkan. Tapi yang lebih baik seperti beberapa masjid yang lakukan, mereka punya lahan kosong sekitar masjid, mereka undang para
pemasok hewan, ya mereka bawalah hewan mereka ke sana, ya yang mau beli silahkan beli, urusannya langsung dengan pemilik, dengan si pemasok. Masjid tinggal minta fee kepada pemasok. Kami menyediakan tempat untuk Anda, ya, membawa para pembeli, para jemaah, beri berapa fee untuk DKM masjid. Ya. Nah, Ustaz. Ya, umpamanya 10% atau 15% atau 7%. Sah. Ya. Dari setiap transaksi pembelian. Setelah itu, setelah dibeli oleh si yang ingin berkurban ya ingin kurban bawa sendiri oleh dia kemana, terserah dia. Kalau dia umpamanya ingin DKM masjid menyediakan jasa penyembelihan dan jasa pencacahan dan jasa pendistribusian kalau inginkan, itu pun tidak ada masalah. Dia berbayar lagi. Nah, kan ini beda hal. Anda beli dari sini, Anda cacah ke sembelih dan cacah ke sini, itu bayar. nah. Ya, kalau DKM mengatakan tidak perlu bayar, tapi DKM mengambil dulu dagingnya, ini berarti dia mengambil si yang punya kurban, berarti membayar pakai daging. Iya, Ini tentu tidak halal. Wah, Ya, dia berikan dagingnya sebagai imbalannya, sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak boleh bagi jazar, ya, bagian dari hewan tersebut, kecuali sebagai hadiah. Dia berikan upah, umpamanya berapa upah sekian, ya udah ini upah penuh. Kemudian setelah disembelih, sebagian diberikan oleh dia, dihadiahkan, tidak ada masalah. Karena sebagaimana dihadiahkan kepada yang lain boleh, kepada yang nyembelih, kepada ikut yang nyacah pun tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya dan solusi yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bermanfaat. Khususnya para DKM, ya, barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan zakat dari Ummu Abdillah di Jogja. Ustaz, saya memiliki pada tanggal 1 Ramadan 1443 harta kita sudah sampai nisab, Ustaz. Apabila sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, 1 Ramadan tahun depan kita masih senilai segitu, ini 85 gram emas logam mulia. Kemudian juga kita memiliki emas perhiasan yang disimpan saja dan uang 1 miliar di ATM, di mana perhiasan dan uang di ATM tersebut belum sampai haul. Pertanyaannya, apakah 1 Ramadan tahun berikutnya yang kita bayarkan adalah senilai emas saja 85 gram yang sudah sampai nisab dan haul, atau juga dengan harta yang lain yang belum sampai nisab, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, kalau dibayarkan total keseluruhan harta, bukan yang hanya mencapai nisab dan haul saja, apakah hikmah di baliknya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau Anda ingin membayarkannya yang hanya yang setahun, yang genap 1 tahun, maka tidak ada masalah, tapi akan Anda menjadi repot. Setiap masuk uangnya, ya, 100 juta, tanggal keberapa masuknya, masuk lagi uang 135 juta, tanggal berapa, untuk genap setahun, artinya setiap hari Anda akan cek, ini yang uang 100 juta dulu nih udah setahun, ini yang 3 tahun lalu masih di atas nisab dengan uang lain pada tanggal sekian. Setiap hari itu adalah kerja Anda. Tapi untuk memudahkan cara menghitung, ya, walaupun belum genap 1 tahun, memajukan zakat sebelum temponya kan boleh. Ya, di Ramadan 1443, walaupun dapat 1 miliar 2 bulan sebelum Ramadan, keluarkan aja sekarang seluruhnya. Boleh mendahulukannya. Tapi kalau Anda ingin harta dikeluarkan pada waktunya, ya silahkan, tapi Anda akan repot sendiri. Adapun harta yang bertambah dari induknya itu tidak memiliki haul sendiri, dia mengikut haul induknya. Umpamanya dia terima hadiah dari suaminya uang sebanyak 100 juta, itu berarti sudah nisab pada 1 Ramadan. Dikembangkannya, dibisniskan, dagang, Ramadan tahun depan sudah 1 miliar. Ya,
Yang haul, yang genap 1 tahun kan adalah induknya, yaitu 100 juta. Dan 900 juta kan tidak pertambahan per waktu tertentu, ya, selama 1 tahun itu. Ini walaupun pertambahannya untungnya baru 2 hari yang lalu, tetap mengikut induknya. Yang 100 juta tadi sudah dianggap dia sudah 1 tahun. Adapun yang terpisah seperti uang yang dia sampaikan, uang masuk, umpamanya gaji itu terpisah, bukan pertambahannya dari hasil uang yang pertama. Dapat pekerjaan terpisah, atau hadiah dari suami kan itu terpisah, atau hibah dari orang tua atau waris itu terpisah, semuanya tidak digabungkan, boleh tidak digabungkan, tetapi kalau Anda gabungkan jatuh temponya semuanya untuk memudahkan, itu lebih baik. Berarti Anda membayarkan zakat sebelum jatuh temponya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan perincian yang disampaikan. Demikian pendengar kita yang di Jogja. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Bagaimanakah hukum menjual barang yang hanya menjadi wakil dari produsen, Ustaz? Di mana ini sebagian terjadi pada teman-teman yang memperjualbelikan barang via online atau secara online. Barangnya memang belum miliki, akan tapi sebagiannya mengatakan ini sudah ada perjanjian dan wakil daripada produsen atau toko tempat penjual barang tersebut. Apakah seperti ini bisa dikatakan menjual barang yang sudah dimiliki? Jazakallah khair. InsyaAllah pekan depan tadi, illa bi'izni maliki, kecuali dengan izin pemiliknya. Besok pekan depan insyaAllah kita bahas seperti apa izin pemiliknya itu, ya. Bukan izin ya udah silakan kamu jualkan, ya, tapi ketika Anda tolong dong kirimin ke sana, oh bayar dulu, berarti itu bukan wakil, tapi jual beli. Cuma Anda diizinkan untuk menjualkannya, tetapi bukan akad wakalah, maka ini pun tidak boleh Anda jualkan. Tapi kalau dia mengatakan ini barang silahkan bawa, ya, dari saya harganya sekian, terserah kau jual berapa saja. Jadi dikatakan oleh Ibn Abbas, bi' hadza thawbi kadza fama fawqahu fa huwa laka. Jual, bila seorang mengatakan jual pakaian ini dari saya sekian, kelebihannya nanti itu ambil semuanya untuk kamu. Itu bagian wakalah. Ya, dan biasanya itu tentu antara orang yang saling dekat dan saling tahu. Kalau Anda suruh tolong kirim ke sini, tolong kirim ke sana, sudah 100 item, kemudian menghilang, terputus kontak, biasanya dia tidak akan mau kecuali ya ada jaminan atau orang yang untuk dia ketahuinya. Itu bisa. Kalau Anda harus bayar dahulu, berarti itu akad jual beli. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Barakallahu fiik. Masih kami angkat dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada restoran yang kita menyediakan semua kebutuhannya dari sayur, daging dan lain-lain. Ketika resto itu minta barang, kita baru belanjakan barang-barang yang dibutuhkan, Ustaz. Bagaimana ke hukum jual beli seperti ini? Jazakallah khair. Gantung seperti yang tadi. Kalau permintaannya mengikat, ya, itu tentu tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau sekedar pesan, permintaan, tidak ada akad harus dipenuhi dan pun tidak ada harga yang disepakati, ya, terjadi konsekuensi jual belinya setelah barang ada dan baru dijual dan baru bayar saat itu sesuai harga saat itu, tidak ada masalah. Seperti tadi. Ya, tidak ada kesepakatan, dia beli dulu, dia pesan barang A, B, C, D, F, G, segala macam. Lalu dia katakan, DP-nya dong. Kalau DP-nya tidak boleh. Karena kalau dengan Anda minta DP, berarti sudah terjadi jual beli, sedangkan barang belum milik Anda. Lalu Anda mengatakan, saya insya Allah akan beli, dan ini bukan akad, ya. Ini janji saja pesanan.
Besok setelah ada, baru saya buatkan akad dengan kamu. Konsekuensinya apa? Bisa jadi kamu nggak jadi, nggak ada masalah. Rumah makan yang nggak jadi, nggak ada masalah. Pokoknya rumah makan dapat harga yang lebih bagus dari yang lain, diambil dari yang lain pun nggak ada masalah. Atau si suppliernya pun mengatakan, nggak bisa, saya belinya barang terlalu mahal sekarang. Ya, nggak masuk, kata dia. Kamu beli aja lah langsung ke pasar. Ya, umpamanya. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita deposito di bank syariah, ada akadnya Ustaz, di mana uang dikelola oleh bank untuk kegiatan proyek-proyek pemerintah atau swasta. Keuntungannya dibagi sama bank menurut aturan bank pengelola. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah ini termasuk riba? Jazakallah khair. Kalau rugi berkurang nggak uang nasabah? Tidak disebutkan Ustaz di sini. Setahu saya tidak pernah berkurang uang deposan bila rugi. Insyaallah. Maka dengan demikian berubah akad bagi hasilnya atau mudharabahnya menjadi qard. Karena pihak bank menjamin dari kerugian. Ya. Bila itu terjadi, tentu adalah pinjaman yang mendatangkan pertambahan, itu adalah riba. Tinggal kalau Anda ingin didepositokan, Anda minta tambahkan persyaratan, bila terjadi kerugian, nasabah sebagai investor siap menanggung kerugian sesuai dengan porsi uang yang dia setorkan tersebut dari keseluruhan transaksi bisnis bank itu. Dari situ tidak masalah. Jazakallah khair Ustaz, demikian dan pendengar, dan kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kami terima via telepon. Saya mohon solusi ketika ayah wafat meninggalkan waris berupa rumah Ustaz, dan rumah tersebut masih ditinggalkan oleh ibu, ditempati oleh ibu, dan tidak ada rumah lainnya. Akan tetapi apakah tetap dijual, dibagi waris kepada anak-anaknya, sedangkan bagian ibu hanya 1/8, di mana tidak cukup untuk membeli rumah untuk ibu Ustaz? Ya, masalah jual nggak menjual itu hak masing-masing dan semuanya. Nah, ya, kalau ada salah seorang anak yang butuh uang, ya ibu masih ingin di situ, ibu diajak ke rumah anaknya yang lain, keberatan. nah. Ya, kan beda-beda. Ya, kalau ibu mau tentu selesai urusannya. Nah. Katanya, ya udah, saya senang di rumah, kalian pindah-pindah aja. Hari ini nggak nyaman, anak yang ini kalian ribut, ibu pindah ke rumah yang sebelahnya lagi dan lainnya. Itu selesai urusannya. Kalau ibu keberatan, ya, bila ada anak yang butuh uang tunai, tinggal dia tawarkan kepada saudaranya yang lain. Saya butuh uang tunai, kita nilai rumah sekarang waris itu berapa, ya, tolong kamu bayarin. Dengan demikian kita buat akta jual beli di bawah tangan, ya, sehingga yang hak waris saya berpindah kepada kamu persentasenya. Ya, maka suatu saat dieksekusi itu rumah, saya tidak mendapat apa-apa lagi karena sudah saya jual bagian saya kepada kamu. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian penjelasan dan juga solusi yang diberikan Ustaz, barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan via telepon. Silakan untuk satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dari Ummu Sabila, Ustaz. Ummu Sabila di Pekanbaru, ya. Silahkan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya ngekoskan gitu ke kamar-kamar kos, itu dikoskan ke pekerja di showroom ya Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz, hasil dari kerja di showroom dibayarkan untuk kos? Syukur Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja di showroom, wallahu a'lam, hukum asal bekerja boleh. Ya, kecuali dia membantu penyelesaian pihak yang showroom itu, penyelesaian bila ada pembelian dengan menggunakan riba. Dia membantu. Tapi kalau dia menjual, saya jual putus ke kalian ini, saya nggak ada uang cash.
Ya, kalau nggak ada uang cash, urusan kamu. Saya nggak jadi jual ke kamu. Saya bisa nggak bayar pakai lembaga keuangan, pakai kredit segala macam. Itu urusan kamu. Yang jelas uang masuk ke kami buatkan jual beli kepada kamu. Kalau itu tidak ada masalah, dia hanya menjualkan saja. Kalau Anda hanya yang bagian penjualan saja, tidak ada ikut membantu pengurusan pengajuan kredit ribawinya, hukum asalnya adalah mubah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan Ustaz. Silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, seorang muslim hidup di muka bumi Allah ini tentu bukan hanya sekedar mencari rupiah saja, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mentaati Allah, pemilik langit dan bumi, yang di sini kita tentu tidak pernah membayar kepada Allah. Ya, maka bagian dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla mentaatinya dengan tidak melakukan sesuatu melainkan Allah membenarkan dan menghalalkannya. Maka seorang hamba yang bersyukur kepada Rabb-Nya tidak akan pernah melakukan sesuatu dalam mencari rezeki Allah dan membelanjakannya dengan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita menjadi orang tersebut, hamba yang mulia tersebut. Wallahu waliyyut taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.